Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Basu dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Adapun sebuah pembahasan pada materi ini adalah: pertama, saluran pemasaran dan value chain. Kedua, manajemen saluran pemasaran. Ketiga, channel integration system. Keempat, konflik konferensi dan kompetisi. Kelima, mini case. Mari kita saksikan. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah kelompok organisasi yang saling tergantung dalam proses pembuatan produk atau jasa yang nantinya bisa digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran ini digunakan untuk mentransfer dari barang atau jasa sampai pada end user. Ada dua jenis perantara, pertama pedagang, kedua fasilitator. Pedagang punya kemampuan untuk menegosiasi harga, seperti agen, distributor, karena nantinya yang akan menjual barang tersebut atau jasa tersebut pada end user. Sedangkan fasilitator tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi harga, tapi juga cukup penting sebagai contoh dalam bagaimana transaksi tersebut dapat dilakukan melalui perantara dan melalui fasilitator atau jasa pengiriman. Barang dapat dikirim pada end user dengan menggunakan jasa pengiriman. Saluran pemasaran tadi untuk apa? Untuk melayani pasar dan juga untuk membentuk pasar. Jadi contoh, kita ingin menciptakan produk tersebut diterima dan mudah didapatkan di pasaran. Tentu kita harus menciptakan atau mengadakan barang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemana dan di mana? Nah, ini bergantung pada segmentasi, penentuan target, dan positioningnya. Strateginya bagaimana? Ada dua, strategi dorong dan strategi tarik. Strategi dorong atau push strategi menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang atau sarana lain untuk mendorong perantara membawa dan mempromosikan untuk menjual produk ke end user. Sedangkan strategi tarik, produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk yang ada di outlet-outlet atau di tempat-tempat yang dijual agar mereka yakin dan memesan produk tersebut. Saluran pemasaran ketika digunakan dua atau lebih disebut multi-channel marketing. Hal ini digunakan untuk menjangkau pelanggan atau customer. Saluran pemasaran juga perlu dipertimbangkan bagaimana menjangkau pelanggan. Jangan sampai ini menyebabkan konflik antar channel atau biaya yang membengkak karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Ketika saluran pemasaran digunakan secara menyeluruh, ini akan kita sebut sebagai integrating multi-channel marketing system, di mana kita punya physical location, kemudian related dengan kita punya katalog, website, search, direct mail, email, TV, radio, dan sosial media terintegrasi untuk bisa menjangkau customer. Setidaknya ada 3 manfaat bagi perusahaan untuk memiliki banyak saluran. Pertama, perusahaan dapat memperkirakan anggaran pembiayaan masa depan dan mana yang akan menjadi prioritas. Kedua, perusahaan lebih menyadari gangguan dimanapun dalam rantai pasokan untuk mengubah biaya, harga, atau pasokannya. Serta ketiga, perusahaan dapat online dengan mitra bisnis mereka untuk mempercepat komunikasi, transaksi, dan pembayaran. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan ketelitian. Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemasar adalah menganalisa tingkat output yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk menganalisa hal tersebut, maka pemasar harus memperhatikan 5 hal. Yang pertama yaitu ukuran lot. Ukuran lot di sini adalah seberapa banyak produk yang diinginkan oleh konsumen. Setiap konsumen memiliki karakteristik berbeda. Misal konsumen perorangan biasanya membeli sebuah mobil hanya 1 unit saja. Tapi ketika konsumen itu adalah fleet atau perusahaan, biasanya membeli mobil dalam jumlah langsung banyak. Yang kedua, yaitu waktu tunggu dan waktu pengiriman. Biasanya konsumen cenderung lebih menyukai sebuah produk dengan waktu tunggu dan waktu pengiriman yang cepat. Lalu yang selanjutnya ada kenyamanan spasial, yaitu bagaimana sebuah produk itu mudah dibeli oleh konsumen. Bagaimana produk itu biasa mudah dibeli oleh konsumen. Misal di dealer mobil, yaitu dengan memperbanyak cabang dealer di sebuah kota. Itu akan membuat konsumen lebih mudah menjangkau produk itu. Lalu selanjutnya keragaman produk.
konsumen lebih suka produk yang beragam, sehingga konsumen bebas untuk memilih. Dan yang terakhir adalah dukungan layanan, yaitu seperti after sales, fasilitas kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemasar harus menentukan tujuan dan hambatan yang akan terjadi di lapangan. Yaitu pemasar harus menentukan tujuan saluran pemasaran yang berdasarkan target hasil yang diinginkan. Lalu, setiap produk harus memiliki karakteristik saluran pemasaran berbeda, dan selanjutnya pemasar harus menyesuaikan tujuan saluran dengan lingkungan yang lebih besar. Artinya, pemasar harus memastikan channel pemasaran atau saluran pemasaran itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, pemasar harus mengevaluasi dan mengidentifikasi alternatif channel pemasaran atau saluran pemasaran utama. Pemasar harus menentukan jenis-jenis perantara saluran pemasaran. Nah, perantara saluran pemasaran di sini adalah maksudnya distributor. Jenis-jenis distributor seperti apa yang pas untuk produk perusahaan. Yang selanjutnya, pemasar harus menentukan jumlah perantara saluran pemasaran dengan 3 strategi. Ini adalah strategi berjenjang, yaitu pertama distribusi eksklusif, yaitu pemasar harus membuat produk itu eksklusif dengan membatasi jumlah distributor yang ada di lapangan. Jadi memang penjualnya sangat terbatas. Dan selanjutnya distribusi selektif, pemasar memilih beberapa distributor tapi tidak cukup banyak untuk memasarkan produknya. Biasanya ini dilakukan untuk produk-produk yang sifatnya memiliki harga menengah. Yang selanjutnya ya distribusi intensif, yaitu pemasar menunjuk sebanyak mungkin distributor atau reseller untuk memasarkan produknya. Biasanya digunakan untuk memasarkan produk-produk consumer good dan produk-produk yang bersifat murah. Selanjutnya, syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Untuk menghasilkan keuntungan, tiap anggota saluran pemasaran harus melakukan bauran hubungan dagang, yaitu dengan yang pertama kebijakan harga, yang kedua kebijakan penjualan, yang ketiga hak teritorial distributor, yang keempat layanan dan tanggung jawab bersama. Ini mungkin tidak bisa saya jelaskan karena waktu yang sangat terbatas. Terima kasih. Berikut saya sajikan sebuah diagram lingkaran, yaitu pemasar harus mengevaluasi alternatif saluran utama, yaitu di sini ada saluran pemasaran langsung meliputi toko acara, internet, pemasaran jarak jauh, ada saluran tidak langsung yaitu distributor, dan saluran penjualan langsung yaitu tenaga penjual dan rekan nilai tambah. Keputusan manajemen saluran pemasaran. Yang pertama, pemasar harus memilih anggota saluran. Yang kedua, melatih dan memotivasi anggota saluran menggunakan channel power. Channel power di sini ada satu, kekuatan koersif, yang kedua kekuatan penghargaan, yang ketiga kekuatan resmi, yang keempat kekuatan nilai, yang kelima kekuatan acuan. Dan selanjutnya mengevaluasi anggota saluran, yang terakhir memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran pemasaran. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf banyak poin yang tidak bisa saya jelaskan karena keterbatasan waktu yang hanya 4 menit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam subbab marketing channel, kita akan membahas mengenai distribution channel yang tidak pernah bersifat tetap. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai pembagian marketing channel menjadi 2 hemisfer besar. Yang pertama adalah konvensional, dan yang kedua adalah vertikal dan horizontal marketing channel. Pertama-tama kita akan membahas mengenai conventional marketing system, di mana conventional marketing system adalah sebuah marketing system yang beranggotakan produsen, wholesaler, dan retailer yang masing-masing bersifat independen atau berdiri secara terpisah. Setiap anggota channel berusaha untuk meningkatkan profitnya masing-masing secara maksimal, di mana hal ini justru menurunkan profit mereka secara keseluruhan dalam sistem tersebut. Masing-masing member tidak memiliki kontrol atas member lainnya, baik secara utuh maupun sebagian. Vertical marketing system adalah sebuah kesatuan produser, wholesaler, dan retailer. Satu entitas bertindak sebagai channel steward yang memiliki kekuatan paling besar.
sehingga dapat membuat anggota lain bekerja sama dengannya. Koordinasi ini dapat terbentuk melalui kepentingan bersama, tanpa melalui perintah ataupun arahan dari channel steward. Channel steward dapat merupakan produsen, wholesaler, ataupun retailer. Channel stewardship memiliki dua peran penting. Yang pertama, memberikan value kepada pelanggan, memperluas pasar, meningkatkan pembelian melalui channel, dan yang kedua, membuat channel yang adaptable dan erat jaringannya, sehingga member yang baik mendapatkan reward, dan sebaliknya. Marketing system memiliki 3 tipe. Yang pertama, corporate VMS, yaitu kepemilikan tunggal dan memiliki kombinasi produksi, distribusi, dan retailer. Yang kedua, administered VMS, yaitu distribusi terprogram dalam bentuk program yang dirancang dan diatur secara profesional untuk memenuhi kebutuhan produsen dan distributor. Contohnya, seperti kerjasama dalam display, space di rak penjualan, promosi, dan kebijakan harga. Yang terakhir adalah contractual VMS, yaitu adalah value adding partnership, di mana perusahaan-perusahaan independen dengan level yang berbeda akan membuat program yang terintegrasi untuk mencapai targetnya masing-masing. Seperti grosir yang ditunjuk oleh salah satu supplier atau brand, kerjasama retailer, dan franchise. Ini adalah diagram dari vertical marketing system. Seperti yang telah dijelaskan dalam slide sebelumnya, vertical marketing system dibagi menjadi 3: corporate, administered, dan kontraktual. Kontraktual kemudian dibagi lagi menjadi 3: wholesaler sponsored voluntary chain, franchise program, dan retail sponsored cooperatives. Kemudian franchise program dibagi lagi menjadi 4: manufacturer sponsored retail franchise system, manufacturer sponsored wholesaler franchise system, kemudian service sponsored retail franchise system, dan service sponsored franchise system. Yang terakhir adalah horizontal marketing system atau HMS. HMS adalah 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan tetapi bekerja sama menggunakan sumber daya atau program yang mereka miliki untuk mengambil peluang pasar. Masing-masing perusahaan yang bekerja sama tidak memiliki modal, pengetahuan, kemampuan produksi, ataupun sumber daya marketing untuk mengerjakan proyek ini sendirian. Kedua perusahaan ini bekerja sama dengan cara membentuk joint venture, baik untuk sementara ataupun permanen. Channel konflik. Konflik yang terjadi ketika tindakan salah satu anggota channel menghalangi anggota channel lain untuk mencapai tujuannya. Channel coordination terjadi ketika anggota channel bekerja sama untuk mengejar target channel daripada tujuannya sendiri. Penyebab konflik channel bisa terjadi karena ketidaksesuaian tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, ketergantungan channel terhadap konsumen. Tipe dari channel konflik ada 3. Pertama, horizontal konflik. Kedua, vertikal konflik. Ketiga, multi-channel konflik. Ada beberapa cara untuk mengatasi channel konflik. Strategic justification, melakukan justifikasi bahwa anggota-anggota channel melayani segmen yang berbeda. Dual compensation, membayar channel yang sudah ada untuk penjualan yang dibuat melalui channel baru. Subordinate goals, anggota-anggota channel membuat perjanjian bersama tentang tujuan. Employee exchange, pertukaran staf antara 2 atau lebih channel. Joint membership, bergabungnya anggota-anggota channel di bawah satu organisasi. Diplomasi, setiap pihak orang atau kelompok untuk bertemu dan menyelesaikan konflik. Mediasi, menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mempersatukan kepentingan dua pihak. Arbitrasi, dua pihak sepakat untuk menyampaikan argumen mereka kepada satu atau lebih arbiter dan menerima keputusan mereka. Legal resources, jalur hukum yang dipilih saat kedua belah pihak tetap tidak menemukan kesepakatan. Minicast kali ini kita akan membahas artikel berjudul Perluas Jangkauan Produk, Unilever buka official store di Tokopedia.
Sejak tahun 2017, Acommerce membantu Unilever memperluas kehadirannya dari Shopee ke marketplace lainnya seperti Lazada, Tokopedia, Matahari Mall, dan Elevania. Kerjasama dengan Acommerce ini akan mempermudah Unilever untuk masuk ke berbagai lapisan demografi pasar yang ada di Indonesia karena jaringan mitra marketplace Acommerce yang luas, sehingga berbagai produk Unilever dapat lebih mudah ditemukan dan diakses online. Melalui Tokopedia, Unilever ingin lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang tidak hanya tampil menarik, tetapi juga merasa lebih baik setiap harinya. Permasalahan yang timbul. Pertama, apakah distribusi Unilever di wilayah kabupaten-kabupaten non-metropolis akan kalah bersaing dengan area ibu kota yang sudah di-cover oleh Acommerce? Kedua, apakah Unilever mampu menjaga kepuasan pelanggan dengan tetap mampu memberikan corporate value dan keamanan dalam bertransaksi di pasar bebas e-commerce? Ketiga, apakah terjadi konflik antara channel modern trade dan general trade dengan channel e-commerce jika persaingan pasar tidak bisa dikendalikan? Alternatif solusi dan analisa. Distribusi Unilever sudah berada di setiap area, bahkan di daerah terpencil di Indonesia. Jika dibandingkan dengan pembeli di area kabupaten pinggiran dan di pusat kota, pembeli di pusat kota akan sangat mudah membeli produk Unilever. Promo yang diberikan di platform e-commerce bisa digunakan oleh seorang pengumpul atau trader untuk dijual kembali ke retailer atau konsumen dimanapun, bahkan meski di keluar daerah pemasarannya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kerusakan harga eceran di tingkat retailer. Kedua, kebebasan subjek sebagai penjual di platform e-commerce perlu dibatasi. Dalam hal ini, siapapun bebas menjual produknya di e-commerce tanpa kecuali produk Unilever. Unilever perlu melakukan kontrol akan hal ini, mengingat faktor sekuritas dan corporate value tetap menjadi tanggung jawab brand Unilever. Ketiga, agar tidak kehilangan konsumen yang membeli di channel general trade dan modern trade, promo harus tetap diberikan dengan proporsional sesuai segmentasi yang ditentukan oleh masing-masing channel. Rekomendasi. Pertama, Unilever membentuk platform O2O di tingkat retailer yang bisa menjangkau konsumen di tingkat kabupaten. Retailer yang ditunjuk harus siap dari segi fasilitas dan SDM. Unilever sebaiknya memberikan reward atau kompensasi jika retailer yang ditunjuk mampu menjalankan platform ini dengan sukses sebagai bentuk insentif. Kedua, demi melindungi hak konsumen, Unilever harus mampu membuat kesepakatan dengan Tokopedia dan platform lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada penjual yang merugikan konsumen Unilever. Unilever bisa meminta Tokopedia dan platform lainnya untuk melakukan blacklist terhadap retailer atau penjual yang merugikan Unilever. Ketiga, promosi dilakukan berdasarkan segmentasi konsumen yang tepat. Masing-masing channel di setiap area mempunyai segmen masing-masing. Mengingat akan kebutuhan sehari-hari mempunyai elastisitas pasar yang tinggi, Unilever harus mampu menjaga kestabilan harga dengan memberikan promosi yang tepat di setiap channel. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih semua dan sehat selalu.